Ya, halo Lur. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya di channel Calon Presiden. Siang hari ini kita akan belajar bersama ya kan. Belajar bersama tentang breeding sapi yang setiap tahunnya agar setiap tahunnya itu bisa menghasilkan puluhan juta Lur. Nah, dan siang hari ini kita berada di eh, tengah ngalas seperti biasa. Di area kami Tepus Gunung Kidul memasuki musim panen ketela Lur. Sehingga ya ini makanannya ya wis daun singkong sama daun ketela. Fresh ya Lur, langsung diberikan daun sak banggal-banggal ya. Sama batang-batangnya juga. Nah, ini salah satu caranya ya kan dari petani-petani di daerah kami untuk menghasilkan puluhan juta dalam satu tahun. Yang pertama apa Lur? Nah, pakan pokoknya seadanya. Yang pertama itu pakan seadanya pokoknya. Jadi apa yang ditanam ya ada singkong, jagung. Nah, selain itu juga rumput-rumput, daudot. Nah, pokoknya sembarang. Yang penting nggak beli. Nah, itu. Kunci yang pertama itu Lur, kita punya bank pakan ya kan. Untuk sapi-sapi kita. Jadi untuk meminimalisir apa? pengeluaran untuk sapi kita. Nah, itu yang pertama Lur. Dan untuk yang utama itu kita harus siapkan minimal 2 induk sapi. Minimal ya. Minimal itu 2 induk sapi. Mengapa harus 2 induk sapi? Agar jadi ada gilirannya Lur. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya kan ada 2 induk ini. Yang tengah sama yang paling pinggir itu. Nah, dan ini itu anaknya yang paling pinggir sana. Nah, jadi diharapkan ketika yang satu itu sudah beranak dan satu itu hamil. Nah, jadi setiap tahun itu kan ada putarannya. Ketika itu beranak, ini sudah menginjak usia besar, nah seperti ini. Ini usia 7 bulan, ya 7 bulan. Nanti kan ini sudah bisa dijual tahun ini ya kan. Tahun besok jual lagi yang anaknya itu. Terus seperti itu loh. Jadi setiap tahun ada perputaran, ada yang dijual. Nah, itu cara yang dilakukan para petani-petani di daerah kami loh, seperti itu. Kalau mau lebih cepat dan hasilnya lebih banyak, itu semakin banyak induk yang kita pelihara, maka akan semakin banyak pula hasil yang akan kita dapat loh. Cuma ya memang dengan semakin banyak kita memelihara sapi, ya kita juga harus menyiapkan bank pakan semakin banyak loh. Mengapa di daerah kami itu banyak yang peliharanya induk loh. Jadi untuk breeding ya kebanyakan di daerah kami. Karena jarang ya di komber lor, cuma tidak terlalu seperti kalau kita pelihara penggemukan seperti itu. Jadi yang penting dikasih hijauan banyak lor kalau di daerah sini. Jadi yang penting makannya itu tercukupi ya kan. Nah, jadi untuk pengeluaran pakannya itu ya bisa dibilang gratis loh. Jadi pengeluaran untuk tambahannya itu sedikit seperti itu. Nah, jadi hasil yang kita dapat itu benar-benar hampir 90% itu murni dari hasil cuma kasih pakan hijauan saja. Nah, beda kalau kita dengan pelihara, seumpama kita beli pedet jantan, itu kan kita benar-benar harus mengeluarkan kos untuk comboran saja kita harus keluar banyak ya lor. Nah, seperti itu.
Nah, jadi itu tips bagi teman-teman ya kan yang mau menghasilkan puluhan juta dari sapi setiap tahunnya, ya salah satunya dengan breeding loh. Breeding. Jadi paling tidak kita minimal, seumpama teman-teman banyak ya anggarannya banyak, mulai dari 2 dulu. Nah, maka teman-teman akan bisa merasakan bagaimana ya kan hasilnya. Nanti kalau sudah hasilnya baik, pemeliharaannya juga sudah mumpuni, boleh ditambah lagi. Nah, bisa 3 atau 4 induk, wah itu hasilnya akan lebih banyak loh. Apalagi kalau keluar jackpot, nah keluar pedet yang bagus itu kan, wow itu benar-benar keuntungan tersendiri ya lor. Seperti itu. Karena apa? Semakin bagus kualitas pedet yang kita dapatkan, nah maka insya Allah akan berpengaruh juga terhadap daya jual kita lor, seperti itu. Dan juga untuk pemilihan induk itu juga amat sangat berpengaruh ya lor. Tergantung dari kemantepan dari teman-teman semuanya. Kalau di daerah sini itu kebanyakan memang sekarang itu sudah beralih ke simental dan limosin. Nah ini kebanyakan sudah beralih dari yang dulunya itu sapi apa itu yang putih-putih itu apa PO. Ada yang bilang kalau di daerah sini itu sapi Jawa. Sekarang sudah banyak beralih ke sapi simental dan limosin. Karena apa ya? Karena yang dicari itu kan anaknya lor. Yang dicari itu hasil dari anakannya, yang kita panenkan anakannya. Yang diharapkan ketika kita beralih ke simental atau limosin itu bisa menghasilkan pedet-pedet yang lumayan lor. Jadi ketika pedet itu usia 6-7 bulan itu kan yang dijual ya minimal sudah laku ya 14-15 juta seperti itu. Nah yang diharapkan seperti itu loh. Jadi si pedet itu tidak dirawat sampai besar, paling tidak ya cuma usia maksimal 8 bulan itu sudah dijual loh. Jadi perputaran setiap tahunnya ada seperti itu. Jadi semakin baik pula kita dalam memilih indukan, itu juga akan semakin baik pula hasil yang kita dapat seperti itu. Nah, makanya kita jangan lelah, jangan bosan-bosannya untuk belajar dan belajar loh. Belajar memilih induk-induk yang bisa menghasilkan pedet kualitas baik seperti itu. Nah, kita belajar bebas, mau belajar di mana saja kita bisa tanya-tanya ke teman, ke senior-senior kita, atau kita juga bisa belajar di Google, YouTube lah, itu bisa loh. Kita saring semua ilmunya dan kita terapkan seperti itu. Nah, terima kasih ya lor untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Maaf apabila ada banyak kata yang kurang berkenan. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share sambil diosmu pokoknya. Salam arit, sak kesele. Dah.